Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pertandingan basket antar kabupaten. Di sana ada 3 pemain terbaik yang bernama Cocoy, Martin, dan juga Bojok yang sedang bermain kala itu. Namun, tim lawan menggunakan pemain bayaran mereka yang sangat barbar hingga membuat Cocoy terpental dan kesleo. Alhasil saat ia turun minum, pelatih memberikan strategi jitu untuk membongkar pertahanan lawan. Hebatnya lagi, Cocoy dan kawan-kawan mampu menjalankan strategi hingga mencetak angka dan memenangkan pertandingan tersebut. Setelah permainan menguras tenaga, Madam sang manajer klub mengumpulkan pemain untuk ditraktir makan-makan. Nah, ketika tim bertanding tadi, Madam ini bertugas sebagai penganalisis strategi sekaligus orang yang memegang taruhan. Cocoy adalah pemain MPV pada pertandingan itu. Lalu dia dipanggil dan diberikan tips tambahan karena berhasil mencetak poin penentu kemenangan. Martin yang melihat tip itu sangat cemburu dan dia merasa juga andil besar dalam pemenangan pertandingan. Namun selalu saja si Cocoy lah yang mendapatkan sorotan dari pelatih dan juga manajer. Lalu Cocoy ini dipanggil oleh pelatih dan dia diberitahu bahwa minggu depan akan ada pertandingan lagi dan Cocoy masuk ke dalam starting line up. Namun saat itu Cocoy tidak langsung mengiyakan dan ia meminta waktu untuk berpikir karena sang ayah Cocoy sangat benci dengan permainan basket. Dia melarang Cocoy untuk bermain basket dan dia minta gabung ke dalam kru kapal yang dia bentuk saat masih muda. Saat pulang ke rumah, Cocoy pun disambut dengan ibunya yang bernama Nanai. Berbeda dengan sang suami, Nanai sangat mendukung keputusan Cocoy untuk menjadi atlet basket. Di sini Cocoy menceritakan tentang pertandingan basket yang padat di minggu ini. Ibunya pun nyuruh Cocoy untuk ikut. Masalah ayah biar ibunya saja yang menghandle semuanya. Lalu kita diperlihatkan dengan ayah Cocoy yang bernama Tido. Tido ini mengalami lumpuh di bagian kaki sehingga tidak bisa lagi mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Cocoy inilah yang bertugas mengurusi sang ayah, mulai dari menggendong hingga memberinya makan. Tido selalu melarang Cocoy untuk bermain basket karena ia ingin anaknya itu menjadi seorang pelaut. Sebenarnya Cocoy ini bisa masuk dengan mudah. Ia tinggal menandatangani surat yang udah diberikan itu, langsung bisa join tuh si Cocoy. Tapi Cocoy selalu menolak. Dia merasa bahwa kehidupannya adalah di lapangan basket, bukan di lautan lepas. Beberapa hari kemudian, tibalah di mana hari pertandingan uji coba yang akan dijalani Cocoy. Sebelum laga dimulai, kita akan disajikan dengan goyang asoy dari artis dangdut Filipina. Di sana terlihat ada seorang wanita yang merupakan gebetan si Cocoy. Selain itu ada juga si Tina yang menjadi rebutan bapak-bapak di kampung tersebut. Lalu saat pertandingan, Martin pun mulai marah-marah kepada si Cocoy karena menganggapnya tak becus saat memberikan umpan. Tapi semua orang tahu kalau umpan Cocoy itu sangat oke. Martin saja yang tak becus karena mainnya dengan emosi. Dan sepertinya dia kesal tuh tentang masalah uang tips yang diberikan Cocoy kemarin. Melihat tim yang kurang kompak, Madam pun ikut emosi. Bahkan dia sampai membuang bola basket milik seorang anak kecil ke dalam kolam. Alhasil setelah permainan selesai, si anak pun mengadu kepada bapaknya. Sang pelatih sempat memberikan uang ganti rugi agar masalah tidak panjang. Namun bapak itu malah menolak dengan alasan dia hanya ingin dihargai sebagai penghuni kampung. Jika Madam dan yang lainnya terus berlaku seenaknya, si bapak dan para warga lainnya bisa saja mengusir tim Madam itu. Lalu karena permainannya kurang memuaskan, jadinya mereka semua tidak mendapatkan traktiran lagi. Alhasil Cocoy, Martin dan juga Bojok pun pergi ke rumah Tina yang ternyata merupakan pacar si Martin. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba si Martin ini merasa ada yang tegang. Lalu dia pun mengajak Tina masuk ke dalam kamar dan melakukan adegan yang kita inginkan.
Sesampainya di rumah, lagi-lagi si Tidu memaksa Cocoy untuk menandatangani surat untuk bergabung ke dalam kru kapal. Namun Cocoy terus menolak sampai terjadi cekcok. Hingga akhirnya si Cocoy mengatakan kalau dia akan mengganti uang pendaftaran senilai 100.000 peso dengan syarat ayahnya itu tidak boleh memaksanya menjadi pelaut. Satu-satunya alasan Cocoy mau pulang adalah karena ibu. Dia selalu memberikan semangat dan motivasi agar terus maju hingga menjadi pemain basket profesional. Dia sangat ingin menonton Cocoy di pertandingan besar suatu saat nanti. Pag naging professional player ka, ha? Sige po. Galingan mo anak, ha? Di sisi lain, Madam tiba-tiba terkena penyakit dan harus masuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Mendengar berita tersebut, Cocoy pun langsung berangkat untuk menemui Madam. Dan secara mengejutkan, Madam mengabarkan kalau timnya akan diberhentikan sementara waktu sampai ia pulih kembali. Dengan begitu, maka dipastikan Cocoy tidak akan mendapatkan uang lagi. Dia harus mencari pendapatan lain untuk mengumpulkan uang dan mengganti dana pendaftaran pelaut milik sang ayah. Pusing dengan mencari pendapatan, Cocoy pun memutuskan untuk pergi ke seorang bandar bernama Aaron. Selain tukang taruhan, Aaron ini juga ternyata suka menjual barang haram. Cocoy lalu diberikan tugas untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada seorang guru di sekolah. Nah, agar bisa mendapatkan 100.000 peso, maka Cocoy harus mengirim barang itu sebanyak 3 kali. Awalnya Cocoy sempat merasa ragu karena dia takut kegiatan jual beli itu akan diketahui oleh polisi. Namun Cocoy yang memang lagi butuh duit dan akhirnya menerima permintaan tersebut. Kemudian dengan bantuan Bojok, Cocoy pun pergi ke sebuah kedai kue. Ia membawa barang tersebut yang ternyata dia adalah antek-antek si Aaron. Dia bertugas membungkus barang haram itu agar disamarkan dan tidak ketahuan. Cocoy pun lalu diberikan koper berisikan barang ilegal itu. Lalu 4 buah kue yang akan digunakan untuk menyuap si penjaga sekolah agar aksinya tidak dicurigai. Mereka pun mengajak bocil untuk ikut dengan si Cocoy. Lalu si Cocoy segera berangkat mengantarkan anak itu ke sekolah. Tak lupa ia juga memberikan sebuah kue kepada penjaga di sebuah kelas. Cocoy pun menghampiri guru yang dimaksud dan guru itu langsung tahu tujuan kedatangan Cocoy. Lalu ia pun bergegas mengambil uangnya. Setelah dipastikan keaslian barang tersebut, si guru lalu memberikan Cocoy uang dengan tips yang sangat banyak. Dan setelah mendapatkan beberapa kepok uang, ia pun mengembalikan koper itu kepada penjual kue. Kini misi Cocoy yang pertama sudah selesai. Tinggal 2 kali lagi untuk pengantaran, maka dia akan mendapatkan 100.000 peso. Setibanya di rumah, Cocoy pun langsung mengisi kaleng tempat ia menyimpan uang tabungan. Namun tanpa ia duga, diam-diam sang ayah memperhatikan gerak-gerik si Cocoy. Di keesokan harinya, Cocoy kembali melakukan transaksi barang lagi. Dan sepertinya Cocoy ketagihan mengedarkan barang haram tersebut karena mendapatkan uang secara banyak dan cepat. Namun suatu hari saat melakukan pengiriman, Cocoy tiba-tiba ditabrak oleh seseorang hingga tas dan kuenya pun terjatuh. Meskipun begitu, si penjaga masih menerima kue tersebut dan tetap mengizinkan Cocoy untuk masuk. Namun saat berada di dalam, Cocoy melihat sang guru itu sedang diinterogasi oleh polisi. Jelas saja Cocoy pun langsung panik karena ketakutan. Dan di luar, ternyata polisi sudah menangkap beberapa orang, termasuk gebetan Cocoy yaitu si Japok dan temannya si Bojok. Bojok sempat melarikan diri, namun polisi dengan sigap menembaknya dengan peluru karet. Nah, karena keadaan semakin kacau, penjual kue pun langsung mengambil tas berisi barang tersebut dan Cocoy langsung pulang ke rumah tanpa mendapatkan imbalan. Keadaan semakin parah ketika Cocoy melihat uang tabungannya yang sudah menghilang. Ia curiga kalau ini adalah kelakuan si beban. Dan benar saja, ketika ditanyakan, sang ayah menjawab bahwa dialah yang mengambil uangnya. Bahkan uangnya sudah habis diberikan kepada orang-orang yang menangani bisnis kapal lautnya. Tentu saja Cocoy pun marah dan langsung pergi meninggalkan rumah untuk menenangkan diri. Cocoy pun yang sedang galau, lalu ia pun pergi ke kosan Tina. Namun di sana, Tina ini ternyata juga sedang sedih karena dia telah memergoki pacarnya yang selingkuh dengan si Trisi. Untuk melepas semua kepenatan itu, mereka pun masuk ke dalam kamar dan melakukan adegan yang kita inginkan, cuy.
Tepat di hari ulang tahunnya besok, akan ada pertandingan serius bagi si Cocoy. Namun tiba-tiba seragam Cocoy malah menghilang entah kemana. Cocoy lalu menemui Madam dan mengatakan masalahnya. Namun Madam tidak bisa membantu banyak. Kalau tidak ada seragam, terpaksa Cocoy tidak bisa ikut pertandingan. Di saat perjalanan pulang, Cocoy melihat Bojok yang sudah bebas dari penjara. Si Aaron ini ternyata punya banyak duit cuy. Jadi wajar aja kalau ia berkuasa dan mampu menyogok untuk membebaskan semua anak buahnya. Bojok juga sempat mengajak Cocoy untuk mengirim sebuah barang ilegal lagi. Tapi Cocoy menolaknya dan ingin fokus untuk bermain basket. Setelah itu di depan gang, Cocoy pun bertemu dengan seorang remaja yang memakai baju basket. Ternyata dia adalah si Jabok, gebetan si Cocoy yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada si Cocoy. Nah, setelah melakukan adegan yang kita inginkan, ia pun langsung mengembalikan kaosnya. Kemudian Cocoy pulang ke rumah dan di sana dia disambut oleh sang ibu yang memberikan sebuah ikat kepala. Katanya jika memakai ikat kepala, si ibu lebih mudah untuk melihat Cocoy dalam pertandingan. Tak lama kemudian datang sebuah pasukan pelaut yang selama ini dibiayai oleh sang ayah. Mereka mengatakan kalau Cocoy mau tak mau harus ikut berlayar pada minggu depan. Namun Cocoy yang sejak awal memang tak ingin menjadi pelaut dan ia pun kembali menolaknya. Si ayah kemudian marah-marah dan terlibat cekcok. Namun sang istri langsung melerai mereka. Ia pun menceramahi sang ayah. Meskipun Cocoy adalah anak mereka, namun yang berhak menentukan masa depannya adalah Cocoy sendiri. Mendengar hal itu, sang ayah pun terlihat kesal dan merencanakan sesuatu yang sangat buruk. Pada malam harinya, Cocoy pun meminta izin kepada si ibu untuk latihan. Tak lupa juga dia membaringkan si beban keluarga itu ke dalam ranjangnya. Namun setelah si Cocoy pergi, sang ayah pun turun dari kasur dan dia merangkak menghampiri istrinya. Ia pun langsung menghantam istrinya dengan bogeman mentahnya. Di tempat latihan, Cocoy dikabari oleh sang pelatih bahwa ibunya telah meninggal dunia karena dihajar oleh ayahnya sendiri. Alhasil Cocoy pun langsung menemui sang ibu yang ternyata ibunya sudah babak belur dan meninggal dunia. Sementara itu si ayah langsung dibawa ke kantor polisi untuk diadili karena tindakan yang sangat keji. Setelah lama tak ikut latihan, Cocoy dan Tina pun mengunjungi lapangan kampung untuk main-main. Di sana ternyata ada si Martin yang langsung menghina hubungan Cocoy dan Tina. Martin mengatakan bahwa ia sudah puas dengan si Tina dan kini giliran si Cocoy yang melanjutkan bekas apemnya. Mendengar hal itu, Cocoy langsung marah lalu melakukan pertandingan dengan taruhan 40.000 peso. Pertandingan tersebut 1 lawan 1, bukan hanya tentang ajang gengsi, ini juga tentang harga diri yang mana untuk membuktikan siapa yang lebih baik di antara mereka. Di sana Cocoy selalu bangkit dan terus mencetak angka hingga akhirnya pertandingan selesai dan Cocoy memenangkan taruhan tersebut. Martin yang emosi sempat tak terima dan langsung baku hantam dengan si Cocoy. Namun siapa sangka ketika Cocoy melawan, ternyata dia berhasil menjatuhkan Martin dan menghajarnya berkali-kali. Pelatih di lapangan menunggu para pemain untuk bertanding uji coba, namun belum ada yang datang satupun. Tak lama kemudian, Cocoy pun datang dengan semangat yang menggebu-gebu. Dia memakai ikat kepala yang dihadiahkan oleh sang ibu. Ia lalu meletakkan foto sang ibu, seolah-olah ia sedang menonton Cocoy. Dan ketika bertanding, dia merasa seolah-olah sang ibu menontonnya. Hal itu membuat Cocoy bersemangat untuk menunjukkan skillnya dan mencetak banyak poin. Alhasil Cocoy memenangkan pertandingan tersebut dan film pun selesai.